Leli, apa kamu bisa menjelaskan kembali mengenai teori belajar lesson study yang tadi dibahas? Soalnya aku belum paham. Boleh, tapi aku juga kurang paham sih bagaimana kalau kita cari-cari video pembelajarannya di YouTube aja. Wah, asik tuh. Ikut juga dong biar sekalian paham juga. Boleh. Boleh. Dunia pendidikan mendorong guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, dan adaptif dalam pengembangan metode pembelajaran. Karena adanya tantangan tersebut, Listen Study hadir sebagai solusi jawaban dalam memperkuat kompetensi guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar siswa sehingga mampu menjawab tantangan pendidikan yang berkelanjutan. Listen Study adalah pendekatan kolaboratif dalam pengembangan profesional guru yang fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui observasi dan refleksi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendidik dan calon pendidik di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin mengajak Anda merenungkan satu pendekatan penting di dalam dunia pendidikan modern, Listen Study. Sebuah strategi kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru di kelas. Dunia pendidikan saat ini berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Perubahan teknologi, kebutuhan kompetensi abad ke-21, dan karakteristik generasi siswa yang semakin kritis menuntut guru untuk terus berinovasi. Namun, kenyataannya, banyak pembelajaran di sekolah masih didominasi metode konvensional. Guru menjelaskan, siswa mencatat, lalu menghafal. Akibatnya, proses belajar menjadi monoton, siswa yang pasif, dan motivasi belajar yang menurun. Disinilah muncul kebutuhan akan pendekatan baru, pendekatan yang bukan hanya fokus pada apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana siswa belajar. Salah satunya adalah Listen Study. Study terdiri dari 3 tahap utama, yakni Plan, Do, dan See. Tahap pertama, tahap planning adalah tahap perencanaan, di mana guru-guru bekerja sama merancang pembelajaran dengan menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Yang kedua, ada tahap do, yaitu tahap pelaksanaan, di mana salah satu guru mengajar sesuai rencana, sementara guru lain mengamati proses belajar, bukan untuk menilai, tetapi untuk melihat bagaimana siswa belajar dan berinteraksi. Dan yang ketiga, ada see, yaitu tahap refleksi. Semua guru berdiskusi untuk meninjau hasil pembelajaran, apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana meningkatkan kualitas belajar ke depan. Melalui 3 tahap ini, Listen Study membantu guru berkembang terus-menerus. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga peneliti bagi kelasnya sendiri. Listen Study pertama kali diterapkan di Jepang pada tahun 1870-an dengan tujuannya saat itu yang sangat sederhana, membantu para guru memperbaiki proses mengajar melalui observasi bersama. Namun, dampaknya sangat luar biasa. Dalam beberapa dekade, Jepang berhasil membangun sistem pendidikan dengan guru-guru reflektif dan kolaboratif. Di Indonesia sendiri, Listen Study mulai diperkenalkan pada tahun 1999 melalui program IMSTEP, Indonesian Mathematics and Science Teacher Education Project, hasil kerjasama antara JIJA dan beberapa universitas besar seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Yogyakarta, dan Universitas Malang. Sejak saat itu, Listen Study terus dikembangkan dan kini menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan refleksi. Meski konsep Listen Study sangat ideal, penerapannya di lapangan tidak selalu mudah. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi guru. 1. Keterlibatan kompetensi, di mana tidak semua guru terbiasa dengan metode pembelajaran inovatif dan masih nyaman dengan cara yang lama.
Yang kedua, kurangnya fasilitas pendukung. Beberapa sekolah belum memiliki sarana teknologi atau media belajar yang memadai. Yang ketiga, tekanan administratif. Tugas-tugas seperti laporan dan penilaian sering membuat para guru kekurangan waktu untuk refleksi dan berinovasi. Yang keempat, budaya sekolah yang belum kolaboratif, di mana masih ada lingkungan sekolah yang kurang mendukung kerjasama antar guru. Dan yang terakhir, resistensi terhadap perubahan, di mana sebagian guru merasa nyaman dengan kebiasaan lama dan enggan mencoba pendekatan baru. Model pembelajaran student-centered. Yang pertama yaitu pembelajaran kontekstual, di mana informasi disampaikan berdasarkan pengalaman nyata mahasiswa agar tidak bersifat pasif. Yang kedua yaitu diskusi kelompok kecil. Mahasiswa melakukan presentasi dengan peran yang lebih dominan melalui aktivitas diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga yaitu cooperative learning. Mahasiswa bekerjasama dalam kelompok untuk membahas dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Yang keempat yaitu project based learning. Mahasiswa menggali informasi secara mandiri untuk menyelesaikan proyek yang diberikan dosen. Yang kelima yaitu simulation. Mahasiswa memainkan peran tertentu untuk melakukan latihan simulasi dengan peran yang dominan. Yang keenam yaitu problem based learning. Mahasiswa menggali informasi secara mandiri dengan dosen sebagai fasilitator dalam pertemuan tatap muka. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip lesson study. Yang pertama yaitu kolaboratif. Guru bekerja sama dalam merancang, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran. Yang kedua yaitu reflective. Mendorong guru untuk melakukan refleksi kritis terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan profesional. Guru berperan sebagai peneliti dalam kelasnya sendiri untuk pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat yaitu berorientasi pada siswa. Berfokus pada bagaimana siswa belajar, bukan semata pada bagaimana guru mengajar. Yang kelima yaitu berbasis praktik nyata. Dilakukan secara di kelas melalui lesson bukan simulasi. Yang keenam yaitu keterbukaan. Kelas dibuka untuk diamati tanpa rasa takut dihakimi, fokus pada pembelajaran bersama. Yang ketujuh yaitu berkelanjutan, di mana secara siklus tidak sekali selesai untuk perbaikan terus-menerus. Yang kedelapan yaitu keterlibatan ahli, adanya knowledgeable other yang memberikan masukan berbasis teori dan pengalaman. Yang terakhir yaitu transparansi. Tujuannya bukan evaluasi kinerja personal, tetapi pembelajaran secara kolektif. Lesson study memiliki beberapa dampak. Yang pertama, dampak net positive lesson study. Yang pertama yaitu peningkatan mutu pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih menarik, terencana, dan fokus pada kebutuhan siswa. Perubahan ini pola konvensional menjadi lebih dinamis dan inovatif. Yang kedua yaitu hasil belajar siswa meningkat. Pemahaman konsep lebih baik, keterampilan berpikir kritis meningkat, motivasi belajar bertambah, dan juga keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan profesional guru. Guru lebih aktif dalam menguasai materi dan strategi pembelajaran, meningkatkan kepercayaan diri, kreativitas, dan profesionalisme melalui refleksi kolektif. Yang terakhir yaitu budaya kolaboratif. Terciptanya komunitas belajar profesional di sekolah. Guru tidak lagi bekerja sendiri tetapi saling berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Ini adalah contoh penerapan lesson study di lingkungan sekolah
yang melibatkan adanya keterlibatan siswa, yaitu siswa aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan dan terlibat dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan tema atau materi yang diajarkan. Alur ini menegaskan bahwa kolaborasi guru tidak hanya terjadi antar guru saja, tetapi juga dengan siswa sebagai subjek aktif belajar dan reflektif. Lesson study mendukung guru untuk mengembangkan praktik pembelajaran yang mendorong siswa agar lebih aktif dan kritis, serta partisipatif dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar dapat meningkat secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa lesson study merupakan strategi pengembangan profesional yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa melalui kolaborasi, observasi, dan refleksi bersama. Lesson study adalah pendekatan kolaboratif yang membantu guru bertransformasi dari pembelajaran konvensional menjadi inovatif. Melalui siklus penginduksi yang berkelanjutan, guru meningkatkan kompetensi pedagogik dan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan penerapan yang konsisten dan dukungan yang memadai, lesson study dapat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, serta menjawab tantangan pendidikan di era modern dengan lebih efektif dan berkelanjutan.